Shalom Bapak Ibu. Kita bertemu kembali pada saat ini di dalam channel Anjang Sony, Anjang Sana Online. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, apa kabar? Nggih? Saya rindu semuanya baik dan pada perjumpaan ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudariku, anak-anakku yang menikmati channel ini, ayo kita belajar tentang krisis. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anakku, saya tadi melihat barang yang sedang diperbaiki. Namanya dispenser. Ya. Dan tentu karena diperbaiki sekaligus dibersihkan, maka ya dilepasi satu persatu begini. Dari yang perangkat luar yang gede-gede begini, ya, sampai yang kecil-kecil seperti ini. Kabel-kabelnya, ya, termasuk ini semuanya dilepas gitu. Ya tujuannya ya untuk perbaikan, di samping untuk dibersihkan. Dan peralatan-peralatan yang dipakai ya tentu berbagai macam, ada tang ya yang berkepala kecil, ada obeng, dan ada banyak lagi yang bisa dipakai termasuk gunting. Ini barang Bapak Ibu. Ini barang. Kalau yang rusak itu barang ya bisa dibongkar, kalau kotor dalam ya bisa dibuka, dibersihkan gitu. Nah kalau yang rusak itu psikologisnya manusia, gimana? Masa maunya dibongkar? Kecuali kalau sakitnya secara fisik, itu organ-organ tubuh kita yang sakit lalu harus mengalami operasi, ya itu memang dibongkar. Tapi kalau sifatnya kerusakan-kerusakan itu menyangkut persoalan psikologis, ya, tentu kita harus belajar untuk memahami bahwa situasi itu pasti akan dihadapi oleh saya dan panjenengan. Situasi yang orang nyaman, situasi yang tidak sehat secara psikologis itu pasti dihadapi oleh saya dan panjenengan. Dan gangguan psikologis itu tentu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kondisi krisis, Bapak Ibu. Kondisi krisis. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa yang namanya perjalanan kehidupan saya dan panjenengan semuanya ini kan merupakan serentetan krisis-krisis yang harus kita jumpai. Sebagian bisa diperkirakan akan terjadi sehingga bisa diantisipasi. Misalnya harus bayar tagihan yang jatuh tempo tanggal sekian-sekian, waktunya bayar sekolah atau kuliah anak, waktunya bayar sewa rumah, waktunya bayar cicilan mobil dan lain sebagainya. Ya, bisa diantisipasi. Tetapi sebagian benar-benar merupakan kejutan-kejutan yang kita nggak bisa mengantisipasi, wong itu sesuatu terjadi secara tiba-tiba kok. Contohnya ditinggal mati oleh orang yang dikasihi gitu. Apakah itu suami, istri, anak, orang tua, kekasih, atau siapapun. Itu kejutan banget karena kita tidak pernah menduga itu terjadi. Konflik keluarga yang sudah dipelihara sembilan rupa, yang sebenarnya inginnya itu baik-baik saja tetapi akhirnya berakhir dengan perceraian. Gimana? Itu benar-benar bisa menyita psikis panjenengan dan saya. Belum lagi kalau persoalan itu pasca bercerai, kita harus belajar membawa diri dalam status yang baru, ya, sebagai janda, sebagai duda, begitu. Ya, kalau sudah statusnya baru gitu itu kan stereotip dari masyarakat tentang janda duda itu kan wah sudah berbagai macam penilaian. Ya.
Belum lagi masalah kejiwaan anak, korban perceraian, ya. Masalah harta gono gini, konflik yang pada akhirnya karena harus menjadi single parents, menyelesaikan persoalannya sendiri, tidak lagi bertolong-tolongan di dalam menanggung beban, belum lagi beban psikologis yang ya tidak akan selesai-selesai karena memang namanya luka itu kan juga tidak akan serta-merta bahwa luka itu segera bisa diselesaikan. Inilah persoalan yang sangat rumit dalam kehidupan kita. Nah, akhir-akhir ini yang paling perlu mendapatkan perhatian itu Bapak Ibu. Hal-hal yang sulit diantisipasi, kejadian-kejadian yang kita jumpai adalah ketika seseorang dinyatakan terkena COVID-19. Waduh, orang bisa kalang kabut Bapak Ibu. Ketakutan, kecemasan, kengerian, kekhawatiran, kebingungan karena mau tidak mau harus mengalami situasi yang ada itu, ditolak tidak bisa, diterima penuh kemarahan. Terus gimana? Menjadi persoalan yang baru, menjadi krisis yang baru dari situasi sulit yang baru. Belum lagi anggota keluarganya yang lain. Karena masyarakat kita belum bisa menerima situasi yang seperti itu untuk saat ini karena memang ini hal baru. Sementara keluarga juga bisa penuh kemarahan, merasa dijauhi, dibully. Padahal sesungguhnya ya semua dari kita harusnya belajar sih memahami situasi ini. Baik yang terkena, keluarganya, dan kita semua masyarakat yang melihat itu. Karena realitanya ini kan bukan kejadian nanti, tapi sekarang. Dan yang akan datang, dan kemungkinan-kemungkinan itu bisa juga terjadi pada diri saya dan panjenengan. Maka belajar memahami situasi yang terjadi saat ini dan masyarakat belajar untuk tidak terlalu menganggap itu sebagai aib lah, atau tidak terlalu mendramatisir situasi bahwa semuanya ada cara-cara untuk mengantisipasi. Yang sakit ya harus benar-benar rela untuk menerima pelayanan pengobatan dari dokter perawat, bersedia untuk mengalami karantina mandiri, keluarganya demikian juga harus belajar mengalami proses karantina mandiri untuk sementara tidak pergi kemana-mana, dan juga masyarakat sekitar, termasuk saya panjenengan, belajar memahami situasi ini tidak dengan kemarahan loh, sing dimarahi sopo. Nggih. Wong itu juga tidak diminta kok oleh orang itu. Dan keluarga itu juga tidak menginginkan kejadian itu, tetapi mari kita belajar menerima fakta dan realita dari kondisi itu. Nah, belum lagi masalah orang yang terkena PHK, putus cinta, orang takut mati karena mengalami sakit menaun dan macam-macam. Dan masih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh manusia di dalam perjalanan kehidupannya. Itu bagian dari peristiwa atau kejadian-kejadian yang sulit kita nalar dan kita nggak akan bisa mengantisipasinya. Gitu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anakku semuanya, pada dasarnya selama hidup itu harus terus-menerus kita hadapi realita yang berupa persoalan ini. Tidak akan selesai selama hidup loh ya. Dan setiap situasi yang kita alami, kita rasakan, itu menjadi berkat sih sebenarnya. Menjadi berkat untuk kita bisa tambah pinter, membuat kita tambah mampu untuk mengelola diri dan mengatasi situasi itu, sehingga kita menjadi semakin bijaksana lah dalam menyikapi situasi-situasi yang ada. Ya, pada kondisi tertentu kita berhasil, kita sukses di dalam mengatasi krisis-krisis itu, mengatasi kondisi-kondisi itu gitu. Ya. Tetapi kadang juga tidak berhasil gitu. Saya pikir itu hal biasa kok di dalam kehidupan. Dinamika berhasil tidak berhasil dalam menghadapi krisis itu
hal yang biasa kok. Ya. Sehingga ketika kita tidak berhasil, jangan lalu menghalangi kita untuk bersyukur. Tidak berhasil itu bukan berarti tidak bisa, tetapi justru melalui ketidakberhasilan itu kita tambah berupaya secara kreatif mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan yang terjadi. Yang jelas bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin kita bertekun, semakin kita banyak pengalaman untuk mengatasi masalah-masalah berikutnya begitu. Ya karena hidup memang tidak ada masalah. Namun sadarilah bahwa ada saatnya kita benar-benar berhadapan dengan masalah yang mampu kita tanggulangi. Tetapi sadarilah bahwa ada masalah yang tidak mampu kita tanggulangi. Tenang, jangan cemas. Nah, menurut Norman Wright, Bapak Ibu, ya, Norman Wright itu yang menulis buku tentang konseling krisis ini. Beliau punya pandangan yang luar biasa tentang krisis. Beliau menerjemahkan krisis itu adalah apabila satu masalah terlalu hebat dan kita mengalami ketidakseimbangan baik jasmani maupun rohani, dan keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan krisis. Ya. Jadi masalah itu saking hebatnya sampai kita tidak mampu untuk mengelola diri, sehingga diri kita mengalami ketidakseimbangan. Ya. Pikiran orang nyambung, perasaan tidak nyambung, fisik juga terganggu, semuanya jadi terganggu. Itulah menurut Norman Wright itu yang disebut dengan krisis. Nah, berarti kita kan ngalami toh. Panjenengan dan saya kan ngalami toh. Nah, justru kalau itu adalah realita yang saya harus hadapi, panjenengan harus hadapi, dan itu ya hampir tiap saat, ya. Hampir tiap waktu kita menghadapinya. Ya. Maka ya bagaimanapun juga itu adalah realita dari hidup. Ayo belajar membuka diri untuk menerima apa kalau saya boleh katakan kesempatan mengalami krisis itu, supaya melalui situasi itu kita akan terus bisa belajar tentang hidup. Ya. Hanya gini Bapak Ibu, hanya celakanya bahwa dalam kondisi krisis, ya, dengan gambaran yang tadi saya atur di atas, saya sampaikan di atas, sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu, masih banyak lagi. Justru banyak orang yang menjauhi, justru banyak orang yang ingin menempatkan kita di tempat sebelah sana, jangan di sini, nanti ganggu aku, ganggu perasaanku gitu. Ya, mungkin kita bertanya, lu kok gitu sih? Gitu. Kita bertanya, lu kok gitu sih? Atau mungkin kita bertanya, kok sekarang nggak ada orang yang peduli dengan kondisiku sih gitu. Bapak Ibu, mari kita jangan gampang menyalahkan orang lain. Kok begini sih, kok begitu sih. Apalagi kalau tadi saya sempat menyinggung tentang pandemi COVID-19. Di mana manusia yang sedang berhadapan dengan situasi itu, semuanya serba takut, semuanya serba cemas. Yang terkena cemas, keluarganya cemas. Sedangkan masyarakat sekitarnya cemas. Kita pun juga ikut cemas lah, ya boleh lah, cemas itu boleh lah. Tetapi ya harus kita berpikiran sehat supaya kita bisa tetap mengelola diri. Kan kita tidak bisa dalam kondisi tertentu, oke, kalau orang sudah melakukan karantina mandiri, kalau orang sudah dinyatakan negatif dari COVID, ya sudah, dia sudah menjadi bagian dari kehidupan saya dan panjenengan. Bukankah penyakit-penyakit yang lain yang juga perlu kita antisipasi, juga jumlahnya banyak.
Tapi mari kita belajar. Ya, belajar untuk mulai berpikir secara benar, bertindak secara benar supaya kita tidak justru terbebani oleh situasi itu. Pada akhirnya kita justru bagi orang yang mengalami penderitaan, bagi orang yang mengalami gangguan krisis, baik yang pandemi maupun yang bukan, ya, kasihan kan? Mereka juga perlu diorangkan, mereka perlu juga dimanusiakan, sangat perlu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih kok mereka itu lari dari orang-orang yang berada dengan krisis? Kenapa sih mereka kok tidak tertarik untuk membantu orang-orang yang tengah mengalami krisis? Ya menurut Bapak Norman Wright tadi, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya aturke, yang menuliskan buku konseling krisis ini, beliau mengatakan yang menyebabkan banyak orang ragu-ragu terlibat dalam hidup orang lain, ya, terutama mereka yang sedang berhadapan dengan krisis ini, sekali lagi bukan karena mereka tidak peduli. Sekali lagi, bukan karena mereka tidak peduli, melainkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang yang sedang berada dalam situasi krisis. Makanya ketika penjenengan dalam situasi krisis, kadang-kadang teman, saudara itu bukan cenderung malah datang gitu. Kalau panjenengan duitnya banyak, ya semua orang pengen datang, pengen ketemu panjenengan. Tetapi kalau panjenengan sedang dalam kondisi krisis, tidak usah heran lah kalau orang pada pergi menjauh, takut nanti ketularan penyakit, ya takut nanti ketularan miskin gitu ya. Kan, itu pikiran-pikiran yang logis lah yang muncul. Tapi jangan keterlaluan lah di dalam memahami situasi krisis saudara kita atau orang lain, supaya kita bisa merasakan dan ikut ambil bagian, paling tidak itu menjadi menjadi teman, menjadi saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau barang-barang yang tadi sudah saya sampaikan dibongkari, yang namanya dispenser ini, saya tidak bisa bayangkan kalau manusia mengalami krisis yang hebat dan mengalami kerusakan secara psikologis. Apa juga perlu dibongkar seperti barang ini, seperti dispenser ini? Kan juga tidak kan. Dan biasanya kalau orang sudah pada titik jenuh, nyanyinya cuman aku gitu, tak sanggup lagi, paling gitu ya. Yuk, ya sejenak kita menyanyi lagu itu yuk, hanya untuk mengingat kembali tentang kondisi manusia yang pada kondisi tertentu itu bisa mengalami pada titik jenuh, titik keputusasaan. Referennya aja, enggak usah semuanya, hanya beberapa kalimat gitu aja. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Ya, ya, itu orang yang sudah berada pada titik jenuh, pada titik kepedihan. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Dan jangan pernah takut. Nah, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan,
Di tengah-tengah masa krisismu itu, untuk apa sih kita mesti datang pada Tuhan? Ya, seperti tadi Norman Wright itu kan menyampaikan bahwa pada titik jenuh, manusia itu tidak lagi tahu apa yang harus dia perbuat. Pada titik jenuh manusia itu seperti berada pada posisi yang gawat. Kenapa dikatakan krisis? Karena manusia berada dalam posisi krisis itu adalah orang yang sudah tidak lagi bisa menyeimbangkan antara situasi jasmani dan rohani. Karena ada stimulan dari luar yang begitu kuat menguasai diri orang itu. Ya tetap sih lagunya Deloitte tadi. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Ya minta petunjuk. Ya, minta petunjuk. Kalau Bapak Ibu di dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang terhimpit, kadang selalu berupaya untuk minta petunjuk kepada, ya kadang-kadang orang-orang bijak, orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang dianggap berilmu. Sekali lagi jangan pernah lupa, kembali kepada Tuhan untuk minta petunjuk itu penting, sangat penting. Akhir dari lagunya Deloitte gimana? Oh Tuhan, itu menarik sekali. Itu penting sekali untuk mengingatkan kita. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu agar ku jadikan pegangan hidupku. Ya sudah, sampai di situ sajalah. Petunjuk itu tujuannya untuk supaya kita bisa mendapatkan pegangan hidup. Ibu dan Bapak, kalau barang ini rusak, peralatannya ada obeng, ya, obeng istilahnya obeng apa nih, obeng perapatan. Ya, ada obeng yang bentuknya seperti min kayak begini. Ada tang yang berkepala kecil gitu. Ada macam-macam, termasuk ada cutter dan lain sebagainya, ada gunting, ada peralatan-peralatan yang memang bisa dipakai untuk memperbaiki yang namanya alat seperti ini. Tapi kalau yang mengalami kerusakan adalah psikis Anda. Yang mengalami kerusakan adalah situasi dan kondisi diri Anda. Apa yang bisa kita perbuat? Selain menyadari bahwa kondisi krisis dalam kehidupan itu sesuatu yang sangat biasa. Biarlah kita juga semakin diperkaya oleh situasi-situasi itu, biar tambah lama kita tambah pinter, sehingga ketika mengalami perjalanan kehidupan dengan dinamika yang bermacam-macam itu, kita tahu bahwa di situ Tuhan itu mengingatkan kita. Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kita gara-gara krisis itu, tidak. Tergantung kita mau berbenah diri atau tidak. Tetapi kalau kita memiliki keberanian untuk berbenah diri, ingat peristiwanya Elia. Ya toh? Peristiwanya Elia ketika berhadapan dengan Ratu Isabel itu kayak apa? Dia kan pernah mengalami pada titik mentok toh. Lalu kemana lagi? Dia lari inginnya menjauh dari Ratu Isabel. Tapi ternyata justru di tengah-tengah dia lari itu, Tuhan melihat bahwa dia dalam kondisi krisis. Maka Tuhan datang, Tuhan menyapa, dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya, ya. Termasuk di dalam ayat itu, di 1 Raja-Raja 19, dikatakan, di hadapan Elia disediakan air dan juga roti.
Tuhan katakan apa? Makanlah, minumlah. Dan Tuhan tahu kenapa dia harus makan. Kenapa dia harus minum? Karena Elia masih memiliki perjalanan panjang dalam kehidupannya. Penyen lagi krisis? Saya tidak tahu. Yang tahu panjenengan. Tetapi kalau ada gejala-gejala yang tidak nyaman dalam kondisi gejolak perasaan panjenengan, dan pengen menyadari itu adalah bagian daripada krisis yang tadi di atas sudah saya katakan bahwa ini loh penyebab daripada krisisnya manusia. Kalau penjenengan yakin bahwa penjenengan dalam posisi krisis, saya mau katakan, tenanglah. Tuhan tahu yang kau rasakan. Belajarlah dari situasi, karena setiap situasi itu menambah kita semakin pintar. Matur nuwun, kita bertemu lagi pada channel Anjang Sony ini minggu depan, dan saya akan berbicara tentang krisis, tetap lanjutan dari perjumpaan kita di hari ini. Gusti berkahi panjenengan, matur nuwun Mas Tinus yang mengiringi di dalam bermusik, dan juga Mbak Danti yang tadi sempat saya minta untuk membantu backing vokal, walaupun hanya nyanyi sejenak. Tapi yang terpenting hari ini kita dapat pengetahuan tentang krisis kehidupan. Gusti berkahi panjenengan.